Pemirsa, usai polisi menggeledah kafe Diklaim terkait dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, rumah diduga milik Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini sempat dijaga ketat personil TNI. Sejumlah personil TNI berjaga-jaga di depan gerbang rumah mewah diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Sebelumnya, tim penyidik melakukan penggeledahan di Diklaim Signature Cafe dan juga sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, penyidik menyita dokumen serta uang dalam berbagai mata uang asing diduga terkait dengan penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri dan juga Krakatau Steel. Mabes TNI buka suara terkait dengan penjagaan di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut Kapus Pen TNI, Brigjen Muhammad Nas, pengamanan dilakukan atas permintaan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan jaksa. Kapus Pen TNI juga menyebut bahwa pengamanan tidak berkaitan dengan isu saat ini dan penggeledahan di sejumlah lokasi merupakan wewenang Polri. Sementara itu pemirsa, pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait dengan penanganan 3 kasus korupsi. Penjagaan ketat dimulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Berbeda dengan hari-hari biasa, penjagaan markas Polda Metro Jaya Kamis pagi ini diperketat. Sejumlah personel BRIMOB ditempatkan di beberapa titik, dimulai dari pintu masuk hingga ke gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Patroli juga keliling dilakukan. Penjagaan diperketat pasca penyidik Kortas Tipikor Polri dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. 3 kasus korupsi tersebut antara lain pengadaan batubara yang memicu pemadaman listrik, korupsi PT Asabri, dan penyelesaian hutang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Saat penggeledahan, penyidik menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan yang ada di Mapolda Metro Jaya dan Amrina Rida yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta. Selamat sore teman-teman, saya ke Kevin terlebih dahulu. Ya Kevin, bisa Anda ceritakan atau jelaskan gimana kondisi terkini di Polda Metro Jaya, Kevin? Ya, selamat sore Arita dan pemirsa. Memang berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini di Mapolda Metro Jaya cukup berbeda bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Berdasarkan pantauan kami tepatnya di gedung Ditkrimsus Polda Metro Jaya terdapat sejumlah mobil kendaraan taktis yang memang kami pantau masih berada di Mapolda Metro Jaya dan juga yang berada di sekitar parkiran dari Mapolda Metro Jaya. Dan pada saat ini untuk update terkini tadi dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya yang sebelumnya berencana untuk memberikan keterangan pers terkait dengan bagaimana update atau perkembangan dari penanganan 3 perkara korupsi dari pasokan batubara, kemudian PT Asabri dan juga dari Krakatau Steel ini dapat dipastikan batal dilakukan hari ini. Namun yang menarik tadi kami memantau ada dari Kadif Humas Polri yang keluar dari gedung Ditkrimsus Polda Metro Jaya yang sempat menyampaikan sedikit pernyataan bahwa nanti akan dijadwalkan lebih lanjut terkait dengan bagaimana update yang akan dilakukan dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Hal senada juga disampaikan tadi dari Kakortas Tipikor Mabes Polri, Irjen Toto, yang
juga mengkonfirmasi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penyidikan dari 3 objek perkara ini masih terus didalami, maka sampai dengan saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi bagaimana update terkini dari perkembangan kasus yang terjadi. Namun berdasarkan pantauan kami di mana tadi siang juga dari sejumlah barang bukti, tepatnya ada 7 koper, yang mana ini merupakan barang bukti dari 1 rumah mewah yang telah dilakukan penggeledahan dari pihak penyidik dari kepolisian, yang mana sudah dipastikan telah berada di Ditkrimsus Polda Metro Jaya, dan sejumlah barang bukti tersebut sudah dilakukan proses atau tengah dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Total ada 12 titik atau lokasi yang menjadi tempat digeledah terkait dengan 3 perkara kasus ini, dan juga tadi kami sempat mengkonfirmasi bagaimana update terkini terkait dengan adanya keterlibatan dari oknum pegawai negeri sipil terutama dari Kejagung. Namun hingga saat ini pihak dari kepolisian masih belum ingin menyampaikan informasi resmi terkait dengan perkembangan yang terjadi. Anita. Baik, terima kasih Kevin. Saya beralih ke Amrina Rida di Kebayoran Baru, Jakarta. Amrina, bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi di rumah di Kebayoran saat ini setelah dilakukan penggeledahan di sana? Iya, Anita dan juga pemirsa, kalau kami lihat pada sore hari ini untuk situasi di salah satu rumah yang diduga milik dari Jampitsus Kejagung Republik Indonesia, Febri Adriansyah, pada sore hari ini nampak cukup berbeda dibandingkan kemarin malam. Kalau kemarin malam ini ada puluhan dari aparat TNI yang melakukan penjagaan ketat di luar ataupun juga di gerbang rumah tersebut. Ini pada sore hari ini nampak sudah tidak nampak lagi adanya personel TNI ataupun juga aparat TNI yang melakukan penjagaan. Kita lihat situasi terkini oleh visual yang ditampilkan oleh juru kamera kami, Jamie Jasin. Seperti inilah situasinya, bahwa kalau kemarin malam di area gerbang masuk begitu ya, dijaga oleh puluhan aparat TNI berseragam, saat ini di area gerbang masuk ini sudah tidak nampak lagi adanya aparat TNI. Namun memang kita bisa melihat masih ada sejumlah kendaraan ataupun juga mobil di area sekitar rumah, yang mana diantaranya ini nampak seperti mobil dinas dari Kejaksaan Agung, lalu juga mobil-mobil pribadi. Meskipun demikian, Anita, kalau kami pantau pada siang hari hingga sore hari ini memang masih cukup nampak juga sejumlah petugas gitu ya dari pihak Kejaksaan Agung yang keluar masuk di rumah milik Febri Adriansyah. Dan memang kami tadi tidak diberikan kesempatan ataupun juga tidak mendapatkan statement apapun dari para petugas yang keluar masuk di area rumah Febri Adriansyah. Berkaitan dengan adanya penjagaan yang dilakukan oleh pihak aparat TNI dari Kejagung sendiri memang belum memberikan statement apapun mengapa rumah Febri Adriansyah kemarin malam ini dijaga begitu ketatnya. Namun kalau dari Mabes TNI, ini Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas telah memberikan keterangan tertulis di mana ia menjelaskan bahwa pengerahan personel ini dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari Kejagung dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Kita akan pantau bagaimana situasi ke depannya, Anita. Sebentar demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Pemirsa, 74 kg emas dan juga uang ratusan miliar disita polisi saat menggeledah kafe dan juga rumah diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta Selatan dan Sentul, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri dan juga Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, 2 USD
kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, jadi ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih nanti. Terkait penggeledahan ini terkait kasusnya, kasus Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang gimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari berangkas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clean dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clean, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasih. Selamat sore Ibu Yenti. Selamat sore Mbak Anita. Baik Ibu, ini terkait dengan penggeledahan yang telah terjadi Bu. Nih polisi telah menggeledah 12 lokasi ya Bu ya. Polisi geledah 12 lokasi, lalu ditemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas batangan ini puluhan kilogram Bu. Apakah ada yang janggal dari penggeledahan ini Bu? Ya, barangnya janggal ya. Kalau penggeledahannya tentu berkaitan dengan proses hukum ya kan. Proses hukumnya harus sudah tepat, kenapa digeledah. Kalau nggak salah kan ini kasusnya dipicu dengan kasus PLTU berkaitan dengan blackout kemarin kan. Itu sudah didalami, terus kemudian Kortas Tipikor kemudian sudah memastikan bahwa pihak-pihak tertentu digeledah, ya kan? Nah, yang dari geledahan ini memang kan yang bukan tidak wajar ya, mengagetkan lah, kok banyak sekali gitu kan. Jadi kalau ada penggeledahan kemudian digeledah itu jumlahnya besar sekali dan oleh tas tipikor itu kemudian dikaitkan dengan pihak yang digeledah, siapapun itu berkaitan dengan apa yang sudah di-mappingkan dalam strategi pengungkapan, maka akan dikaitkan dengan profil orang yang diduga berkaitan dengan barang-barang yang digeledah di suatu tempat itu. Sepertinya ya ini agak mencurigakan, sangat mencurigakan jumlahnya seperti itu, dan ada hal-hal yang janggal ya, menyimpan uang segitu banyak kok di rumah, kok di tempat, kok di lokasi gitu ya. Kemudian ada penyimpanan emas yang sedemikian banyak, itu kan bahaya sebetulnya kan. Nah, ini kan perlu didalami. Ini dari mana? Ini uang apa? Tetapi bukan asal-asalan ya. Bukan ada orang kaya kemudian digeledah, tidak. Ini sudah ada skemanya dalam strategi pengungkapan berkaitan dengan awalnya adalah kasus dari PLTU batubara, dan kemudian disampaikan bahwa juga kemudian berkaitan dengan kasus Asabri dan Krakatau Steel. Ya, kita nggak tahu ini Krakatau Steel yang mana, Asabri yang mana. Apakah Asabri yang waktu itu ataukah yang betul yang tahun 2020 sampai dengan 2025 ini? Yang mana lagi gitu. Begitu Mbak Anita.
Baik Ibu, apalagi tadi kan infonya adalah ada kafe begitu ya Bu, lalu juga ada money changer yang digeledah. Ibu, ini apakah money changer memungkinkan begitu Bu digunakan sebagai tempat untuk pencucian uang Bu? Dari sejarahnya munculnya anti money laundering international legal regime, regime anti money laundering internasional itu salah satu yang patut dicurigai atau yang sering digunakan oleh pelaku-pelaku money laundering itu adalah memang melalui money changer, ya, menukarkan ke money changer, atau bahkan mereka yang telah melakukan kejahatan, korupsi atau kejahatan ekonomi itu malah mereka bikin sendiri money changernya supaya uang hasil korupsi itu bisa disamarkan seolah-olah mereka adalah memang punya bisnis money changer dan uangnya itu lebih masuk, dan kemudian tidak mereka akali sedemikian rupa sehingga tidak harus lapor kepada PPATK dan tidak identifikasi. Nah sekarang kita lihat ini money changernya siapa, pergerakan aliran dana ini bagaimana, itu akan kita lihat. Demikian juga dengan tempat yang ada di 2 tempat ya, kalau nggak salah ada berangkas yang diketahui setelah penggeledahan. Kalau sudah digeledah dan kemudian ada barang-barang yang banyak dan kemudian penyidik ini sedang mengungkap korupsi yang tadinya berkaitan dengan PLTU, dan menurut penyidik yang disampaikan kepada media walaupun informal ya karena rilisnya belum, katanya juga berkaitan dengan penanganan kasus korupsi Asabri dan Krakatau Steel, ya ini pasti akan dikaitkan dengan siapapun pemiliknya, siapapun penguasa atas barang tersebut di tempat yang digeledah 12 tempat itu, dikaitkan dengan profilnya, dikaitkan dengan harta sebanyak ini. Nah nanti akan dilihat ini dari mana, bagaimana, dan pasti ini kalau penyidik itu pasti presumption of guilt ya. Jadi dugaannya keras dari penyidik itu adalah ini dari hasil kejahatan, karena kejahatannya itu korupsi, jadi ini adalah indikasi modus tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan korupsi yang sedang ditanganinya. Bahkan kemudian ada berdasarkan berdasarkan yang temuan tadi yang digeledah ternyata jauh lebih besar daripada ketika memang tadinya menggeledah satu korupsi saja, yaitu korupsi PLTU berkaitan dengan batu bara dan mengakibatkan blackout di beberapa provinsi, dan kemudian dengan banyaknya yang disita dan beberapa ini kemudian kemungkinan ini penyidik menemukan juga ini ada kaitannya dengan kasus Asabri dan Krakatau Steel, mungkin begitu bacaannya seperti itu, tapi nggak tahu juga apakah memang penggeledahannya itu berkaitan dengan 3 kejahatan sekaligus ataukah memang awalnya hanya PLTU dan kemudian pengembangannya diketemukan berkaitan dengan harta yang ada dan kemudian mereka sudah mempunyai data-data sehingga ini juga kemungkinan berkaitan dengan hasil kejahatan, yaitu dari korupsi Krakatau Steel dan korupsi PT Asabri gitu. Baik, Ibu, berarti ini bisa dikatakan sebagai korupsi yang terstruktur gitu ya Bu ya. Ibu Yati, ini kan dengan hasil penggeledahan dengan nominal yang fantastis Bu, bukan hal yang biasa begitu ya Bu. Ini sebenarnya seberapa penting Bu undang-undang perampasan aset yang hingga saat ini belum juga rampung Bu? Sangat penting. Ini kan kalau disebutkan Asabri, disebutkan bahwa Krakatau Steel, PLTU pun sejak 2018 kan kemarin ya 2018 sampai periode 2026 gitu ya. Bahkan 2025, 2023, 2025 ada peningkatan yang sedemikian rupa signifikan gitu kan. Artinya apa? Atau Asabri ini ada kasus-kasus yang tidak tuntas. Ada harta kekayaan hasil korupsi yang memang atau hasil kejahatan ekonomi yang lain, judol narkotika dan lain sebagainya yang belum dapat dirampas karena belum menggunakan TPPU. Jadi baik Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yenti Garnasi atas kesempatannya sudah bergabung di Ayu sore hari ini.